Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan mau komunitas belajar. Untuk selanjutnya ini kami serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah yang sudah mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita masih diperkenankan hadir kembali di sini bersilaturahim, melaksanakan tugas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Yang sehat tetap sehat, yang sakit kemudian tambah sehat. Bapak dan Ibu sekalian, untuk komunitas belajar pada hari ini, agenda kita yaitu menyelesaikan problem solving. Ya. Kalau ada dari Bapak Ibu wali kelas ini memiliki satu permasalahan baik dalam pembelajaran maupun dalam di luar pembelajaran, artinya di luar pembelajaran anak juga mengalami kesulitan dalam bentuk apa seperti itu. Bisa Bapak Ibu kemukakan di forum ini, nanti Bapak Ibu yang lain mungkin bisa memberikan tambahan, tanggapan, ataupun solusi yang bisa memberikan titik terang, pencerahan kepada kawan-kawan yang lain. Ya, belum persilahkan saja. Siapa yang akan mengawali pada hari ini? Bu Erni mungkin. Bu Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Erni Juliawati, guru kelas 1C. Di sini kami ingin menceritakan sekilas bagaimana keadaan siswa kami di kelas, Bu. Pada umumnya seperti anak kelas 1 yang lain, cuma ada beberapa setelah kami identifikasi ada sekitar 4 orang murid yang lamban belajar, 1 orang murid malas, maksudnya tidak mau ke sekolah, artinya tidak mau lagi hadir ke sekolah. Kemudian 2 yang setelah kami identifikasi itu termasuk dalam kesulitan belajar spesifik, Bu. Artinya di sini kelihatan kalau secara kita sehari-hari anak itu tidak bisa menerima apa yang kita ajarkan. Yang pertama, yang kedua dalam menulis dia hanya seperti coret-coret aja, Bu, coret-coret kayak kertas benang muntel itu, Bu. Seperti itu. Dia mau keinginannya itu ada keinginan belajar tapi kayaknya tidak mampu. Nah, kemudian yang ketiga, cara berkomunikasi antara teman dan guru dia tidak kelihatan di situ. Tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Yang kami tanyakan, bagaimana cara menangani siswa yang kesulitan belajar secara spesifik itu, baik belajar membaca, menulis, dan menggambarnya itu. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas permasalahan yang disodorkan oleh Bu Erni ini. Mungkin tidak terjadi aja pada kelas Bu Erni kelas 1C. Mungkin ada di kelas 1 yang lain, kelas 2 yang lain. Nah, ini nantinya jika ada solusi bisa diterapkan kepada yang lain. Ulun tawarkan pula satu permasalahan ini, adakah yang ingin menanggapi atau ada yang ingin memberikan solusi? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelas 1 juga, Bu, ini memberikan beberapa solusi mungkin bisa kita
pertama, menulisnya kurang. Terus yang kedua, ada yang malas berhadir ke sekolah. Terus yang ketiga, kurang bisa berkomunikasi dengan teman. Terus ada yang kurang menangkap ketika guru di kelas menjelaskan. Menurut Ulun, hal yang pertama itu mungkin sudah dilakukan oleh kita semua. Yang pertama adalah kita berkomunikasi dengan orang tuanya, bahwa kita menjelaskan kondisi anak pada saat kita berada di kelas. Misalnya apa yang terjadi, maksudnya apakah anaknya ini kurang bisa menulis atau apa. Karena mungkin untuk yang kurang menulis, si anak ini biasanya memang bukan malas, kurang terlatih. Karena kan kalau menulis itu yang pertama biasanya kita memegang pensil dulu. Nah, memegang pensilnya apakah sudah benar atau belum, dan seperti itu. Kalau kita mengkomunikasikannya dengan orang tua murid, selain kita di sekolah, orang tua juga akan lebih memperhatikan lagi anaknya di rumah, dan akan komunikasi itu akan lebih sering terjalin. Kan jadinya kita lebih mudah memberikan tahu perkembangan si anak ini. Oh, perkembangan si anak ini sudah bisa seperti ini, seperti ini. Orang tuanya, oh kami Bu sudah berusaha seperti ini. Misalnya kalau di sekolah, pasti kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi untuk orang tua mungkin bisa, kalau misalnya sibuk, bisa mengambil jalan yang lain, misalnya les mungkin, atau belajar bersama kakaknya atau apa. Terus misalnya malas berhadir ke sekolah. Biasanya kalau di kelas Ulun, kebetulan ada juga yang malas, kadang sudah sampai di gerbang ada apa. Biasanya untuk anak ini takut untuk memulai belajar itu, kayak kurang percaya diri. Misalnya menulis, belum lagi ditulis, tapi kada bisa ulun kada bisa, ulun kada tuntung. Jadi bisa kita menumbuhkan semangat, coba dulu nak, bisa, pasti bisa. Soalnya kita ngarang kita sekolah nih, apa-apa kita sama-sama belajar, salah ada apa. Terus berkomunikasi dengan teman kurang bisa. Kadang anak-anak ini ada yang berbahasa Indonesia, Bu lah, kan sekarang banyak YouTube. Kalau sering nontonnya tuh bahasa Indonesia, biasanya terbawa ini bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia Jadi kadang Upin Ipin jadi bahasa Malaysia. Terus ada yang bahasa kita. Mungkin menurut ulun tuh apa ya? Kita sebagai guru tuh menanamkan kada apa. Kita mulai, kita percaya diri aja ini kalau kita tuh bisa. Kalau perbedaan misalnya bahasa ataupun tanggapan, kalau tuh kada apa karena kita berbeda-beda, misalnya dari pada sejauh-jauh, dari rambut, dari tinggi badan, kita berbeda-beda. Bu, salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dea atas masukannya. Solusinya mungkin sebagian. Jadi pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Bu Nurmalia tadi, Bu inilah yang memiliki masalah. Bu Erni ini sudah mengidentifikasi anak tersebut ya, sudah. Nah berarti Bu Erni bisa sudah konsultasi dengan orang tua, sudah. Artinya orang tua tahu bahwa oh anak ulun ini memang diidentifikasi, ini memang seperti ini. Nah jadi mereka menyadari bahwa kondisi real si anak seperti itu ya keadaannya. Bila seperti itu sudah sama-sama paham ya Bu ya, sama-sama paham. Nah otomatis rapot si anak ini nanti beda juga. Orang tua yang lain kan kada boleh iri ya, karena kada sama rapotnya tadi, rapotnya kada sama. Terus kalau anak
kada mau istilahnya fokus dalam menulis itu, ini cuma mau olah benang yang wel gitu. Dicoba mungkin pakai kertas yang warna lain. Coba warna lain, pakai kertas origami kah ibaratnya. Coba yang merah ini dibentuk, nah yang bulat dulu, yang ini bentuk hujan dulu, seperti itu. Dicobakan nantinya mungkin inya lebih tertarik dengan situasi yang berwarna. Nah, itu yang pertama. Terus untuk hubungan atau komunikasi tadi, insya Allah kalau kita setiap hari, karena kita juga ada hubungan timbal balik atau komunikasi dua arah ya, dari kita dari anak dari ke kita juga. Nah nantinya anak itu akan terbiasa. Kalau sehari-hari di kelas dia dengan kawan memang pasif gitu Bu Erni. Iya Bu. Memang pasif. Kumpul tapi tidak ada komunikasi. Oh, Jarang. jarang. Dia cuma mengikuti temannya aja. Nah dicobakan nanti dengan bermain yang pakai sorak-sorak. Nah pakai sorak-sorak seperti itu. Ayo kita sebut dengan berataan. Cobakan. Adakah lagi yang mau menambahkan? Ibu Mahda? Kayak apa Bu Erni? Bisa ada terang UP sedikit, ibaratnya kawan dicobakan kah Kaina? Insya Allah Bu. Ada permasalahan lagi selain dari kelas Bu Erni mungkin? Bu Amel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ulun mengutarakan hari ini ada dua permasalahan. Yang pertama, ada salah satu murid ulun. Ini memang faktor kesehatan ya Bu ya. Setiap bulan anak ini harus tambah darah. Lalu tapi kalau setiap bulan selalu 2 hari atau 3 hari itu dia pasti opname untuk memasukkan darah itu kan di rumah sakit. Tapi makin kesini anak itu Bu makin agak kurang sekolahnya. Hampir dalam 1 bulan ada beberapa hari yang hadirnya saja. Untuk itu ulun sebagai wali kelas sudah mencoba komunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya pun sering komunikasi dengan ulun, meminta cara seperti apa anak ini lebih rajin sekolahnya. Yang membuat ulun ini merupakan permasalahan. Kawanannya ini gue mulai protes. Karena terkadang anak ini sudah transfusi darah itu keadaannya sudah ya sehat lah, dikatakan sehat, tapi dia tetap tidak hadir ke sekolah. Lalu ada yang kawannya ketemu di jalan, Bu, ini ada papa, tapi kenapa kada sekolah? Yang kedua, kelas ulun lumayan gaduh saat KBM berlangsung. Ulun sebagai wali kelas sudah berusaha menenangkan kelas, tapi itu berlangsung paling lama 5 menit. Setelah itu kembali lagi ulun menjelaskan, nyaring lagi nya. Ulun kok riak lagi nya. Padahal sudah kelas tinggi, ibaratnya itu kan mengerti kalau ulun sendiri atau ulun nasihati kayak apa kita belajar loh, kita kayak ini. Ini paling lama 5 menit lah. Itu aja permasalahan di kelas ulun. Mohon masukannya. Terima kasih Bu Amalia. Untuk permasalahan Bu Amalia ini ada 2. Yang satu karena kondisi anak yang sakit itu dasarnya ya, tapi tarik ke belakang sini alhamdulillah sudah mulai sehat, tapi memang
masih perlu transfusi darah setiap bulan, dan itu memerlukan waktu 2-3 hari dia untuk izin tidak masuk sekolah. Tapi setelah dianggap sehat, ini tetap juga pada masuk sekolah. Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, kegaduhan di kelas ya, Bu Emil. Atau mungkin para dengan kantin itu ya. Oke, mungkin ada yang mau membantu, Bapak atau Ibu, silakan. Pak Ali ini kayaknya ada nih solusinya. Iya. Mungkin dari ada beberapa solusi yang mungkin bisa dipakai. Yang pertama mungkin untuk yang anaknya tidak turun tadi, itu kita cari tahu apa permasalahannya. Mungkin bisa kita komunikasi dengan orang tuanya. Jadi masalahnya apa? Nah, nanti bisa kita setelah tahu masalahnya kan kita bisa membuat solusi-solusi apa yang harus kita lakukan. Misalkan anaknya minderkah atau seperti apa. Terus untuk kegaduhan yang terjadi itu bisa jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang guru itu adalah merancang metode mengajar itu yang bervariasi. Bisa jadi siswa itu kan karakternya beda-beda. Kita tidak tahu apakah ini anaknya suka diceramahi aja kan, atau suka melakukan sesuatu, atau suka mendengar atau melihat. Gitu. Jadi kita bisa membuat suatu metode mengajar itu yang bervariasi sehingga bisa memfasilitasi anak-anak yang kinestetik, yang audio, yang visual. Yang kedua, sebelum kita mengajar itu kita biasakan membuat kesepakatan ya dengan kelas ya, dengan siswa, kesepakatan belajar yang jelas dan harus kita taati bersama. Ya, jadi jelas nanti kalau misalkan anak rame kita angkat tangan, berarti tandanya suruh diam. Misalkan itu kesepakatan, kita buat kesepakatan dengan anak. Yang ketiga, kita bisa memberi peringatan tapi dengan cara yang halus atau dengan cara yang non verbal tadi. Kita angkat tangan. Jadi kita kesepakatan di awal tadi. Kalau bapak atau ibu itu angkat tangan berarti berhentian diam. Terus kita sebagai seorang guru harusnya memilih diksi ya, untuk melarang anak itu memilih diksi kata itu yang baik. Untuk melarang anak itu biasakan jangan memakai kata jangan. Kalau misalkan jangan rame nak atau jangan berisik, nah, itu cenderung malah anak itu akan melakukan itu. Balikannya ya Pak. Jadi contohnya misalkan mereka sering berpanggil dengan temannya, ayo dengarkan dulu bapak atau dengarkan dulu ibu. Jadi ajakan kepada mereka. Jangan berang. Yang kelima, yang berikutnya adalah stop memberi label pada anak bahwa anak ini nakal, anak ini bandel, anak ini. Jadi mereka akan tertanam di dalam dirinya bahwa lo nakal. Jadi stop memberi label pada anak. Terus pada waktu mengajar bisa diselipkan candaan di situ. Ya apakah bercanda apakah untuk selingan supaya mereka tidak terfokus apa ya? Iya, untuk supaya mereka bisa fokus lagi. Bisa jadi mereka bosan atau bisa diberi ice breaking di situ. Ya. Terus bisa juga kita memahami kenapa siswa itu ramai. Bisa jadi karena bosan atau bisa jadi karena anak itu mencari perhatian karena mungkin di rumah kurang perhatian oleh orang tuanya, dia mencari perhatian atau bisa jadi dia itu menutupi kelemahannya dengan cara seperti itu. Kita kan tidak tahu, jadi kita cari tahu apa permasalahannya. Terus yang berikutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Kita sesekali mendengarkan keluh kesah mereka. Apa sih sebetulnya masalah dari mereka? Kita menjadi pendengar yang baik. Kalau kita bisa berikan solusi, kita berikan solusi.
Yang berikutnya itu bisa kita berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana kebiasaan anak itu di rumah? Apakah ada masalah di rumah atau seperti apa? Jadi kan kita tidak tahu. Jadi permasalahan-permasalahan itu kan bisa jadi permasalahan di rumah itu dibawa ke sekolahan. Kita tidak tahu. Yang terakhir juga penting ini, Bapak Ibu harus bersabar untuk menghadapi siswa. Sabar. Itu mungkin dari Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak benar Bapak Ali ini sudah mengemukakan dari A sampai yang tadi. Yes. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan atau mengaplikasikan apa yang disampaikan Bapak Ali tadi, walaupun sedikit demi sedikit. Hari ini 2 poin, mungkin esok angkat aja tadi lah Pak lah. Dari ayo kita dengarkan dulu bapaknya bicara apa, berkisah apa, gitu. Terus ajaklah anak-anak untuk bergayaan. Bergayaan kan perlu ya untuk membuat dia bahagia gitu loh. Tidak tegang ya. Misalnya seperti ini Ibu. Bapak atau Ibu berdiri, anak-anak duduk, situasinya mungkin gaduh atau apa ya. Kalau Ibu bilang tepuk konsentrasi, nanti kita semua-semua tepuk. Konsentrasi dimulai. Nah, ya. Nanti Ibu akan menjelaskan, sebutkan nama buah. Nah, nanti si A menyebutkan nama buah-buah apa saja. Terakhir huruf yang misalnya disebut oleh si A buah mangga. Nah, A apa lagi? Rambutan. Ya. Gada. Yang A, anggur. Nah, R apa? Rambutan. Nah, ya, rambutan. Siap ya, kita cobain ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama buah? Mangga. Anggur. Rambutan. Angka. Oh, iya betul. Apel. L. Lemon. Nanas. Semangka. Semangka A. Alpukat. T. Buah ten. N. Nangka. Nanas. Naga. A. Apel. L. Lemon. Leci. Langsa. Konsentrasi dimulai ya. Temu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama hewan. Gajah. Harimau. Oh, unta. Ayam. Lain sudah. Gajah. Nah, seperti itu caranya. Jadi anak tuh konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai ya. Lalu ini tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang hidung. Ini tahu aja lah, suruh maju suruh Iya demikian ya. Mungkin ini sedikit yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kalau hanya waktu bercanda itu jangan misalkan sudah jangan terlewatan. Iya. Jadi ada batasnya. Iya. Nanti apa namanya
bisa nagih kan, bisa nagih. Iya. Nanti kalau terlalu kelewatan nanti ya bisa gaduh sekolah kelasnya. Iya. Bisa itu aja yang diintanya. Iya. Oke, karena itu yang Bisa lebih gaduh lagi malahan. Oke. Waktu memberikan kepada Ibu Nur Hasanah. Untuk pembelajaran pada hari ini, kelompok belajar pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.